Halo guys, apa kabar? Selamat datang di 2024. Ini konten pertama kita di tahun ini, 2024. Ada exciting news lagi nih, baru awal buka tahun. Ternyata kita kedatangan Nas Tobacco. Nas Tobacco-nya udah ada dari lama. Sebelumnya udah ada, tapi ini baru masuk yang flavor baru. Totalnya tuh kalau nggak salah ada 47 rasa, gue cek dulu ya. Ada 47 rasa, terus gue sisaan pakai bongnya Nas juga, ini kolaborasi sama Yekap. Buat ini gue baru sadar kalau ini bong not get enough attention karena ini bong affordable banget. Nas itu first drop dia cuma ada 20 rasa. Nah ini yang datang banyak banget sekarang. Sekarang ada 47. Berarti 20 rasa 47, 27. Gue minta bikinin ini strawberry basil lime. Strawberry pakai batch yang lama. Basil lime. Terus habis itu yang ini tadi apa ya? Isep dulu deh, lupa gue. Jadi di konten kali ini kita mau ngomongin si Nas New Drop ini sama apalagi yang upcoming di 2024. Sama satu lagi di mana kita berada. Gua duduk di somewhere. Mungkin inget, Dry Plum. Gue nyedot Dry Plum. Ya, brand lain nggak ada plum soalnya. Terus jadinya Fortress-nya berubah. Di drop kali ini ada 24 flavor baru. 24-24-nya ini udah bukan aroma baru doang, tapi batch baru. Jadi mereka kali ini revamp karena ada feedback terlalu strong dan sebagainya di batch yang sebelumnya. Jadinya di drop kali ini sisanya lebih nyaman, lebih smooth, taste tobacco notes-nya lebih minim, sama si aromanya lebih bright. Dengan catatan preparation-nya ya sedikit berbeda sama yang sebelumnya, nggak terlalu sama. Gue belum nyoba semuanya karena ini ada banyak banget, 27 rasa yang baru. So, gue baru ada kesempatan mungkin nyoba beberapa rasa. Kayak mungkin ada 5 atau sampai 10 lah. Minggu lalu juga kita bikinnya setiap Jumat di Kalen Maison Gunawarman. Jadi, oke lah. Ini gue duduk di Kalen Maison Gunawarman. Di Kalen Maison kita yang branch baru ini, tiap Jumat kita ada chef table. Jam 6 sampai jam 10. Di infonya sih jam 6 sampai jam 8, tapi biasanya kita selesai jam 6 sampai jam 10. Atau mungkin jam 11 kalau misalkan yang diartikulat banyak, yang dijelasin banyak. Kemarin, chef table kemarin kita baru selesai benar-benar jam 11 karena kita ngedrop semua, hampir semua, nggak semuanya karena nggak ada waktunya. Jadinya kita ngedrop karena sekali sisa, kita ngedrop 5 sisa. Jadi di chef table kemarin itu ada 20 kali ya, 20 mix atau 20 sisa atau 15 sisa, belum termasuk mixnya, solo flavor. Jadi interesting banget yang baru-baru. Yang ini dry plum, ini Bong Nas yang tadi gue bilang cukup murah karena affordable banget, 1,5 juta. Terus udah ada di Tokopedia kita, terus ada tasnya, ada hand carry tasnya untuk traveling. Fastnya udah included. Jadi 1,5 tuh udah include fast. Jadi kalau misalkan in theory, kalau misalkan kita ngomongin stemnya doang, berarti 1 juta 100. Tapi ada diskon lainnya juga kalau misalkan kalian mau quantity banyak. Terus habis itu kalau ini Fibonacci, as we know, good vibes. Ini dry plum, yang ini tadi gue minta strawberry batch yang lama, strawberry flavor yang first drop, sama basil lime. Jadi sekarang ada basil lime. Nyaman, dua-duanya enak. Terus Etanoescus at Company Nash. Jadinya ada dari atas ya, dari banana. Sekarang mereka ada banana. I cannot find the banana. Banananya enak banget. Nggak tahu banana di mana nih. Banana blade. Nggak tahu lah. Ya somewhere here. Kalau misalkan lihat mungkin bisa Ntar, gue pengen sniff banananya sih. Banananya soalnya enak banget, kayak banana souffle. Dia kayak banananya kayak banana souffle. Terus packaging Nas yang baru udah nggak ada vacuum seal-nya, jadi langsung kayak plastikan gitu, tinggal dirobek. Abis itu udah kayak gini aja. Banananya enak banget, mirip banananya Hooligan, banana karamelnya Hooligan. Terus habis itu ada basil lime. Jadi kayak Darkseid kan ada basil blast, itu basil doang. Ini ada basil lime. Ini dia basil lime. Basil lime juga fresh banget. Jadi buat orang yang nggak suka spices, ini lebih enak. Karena kenapa? Karena ini kalau misalkan kayak basil blast tuh kayak pronounce banget basilnya. Nggak ada, kayak terlalu overpowering. Kalau misalkan di mix bisa-bisa satu bowl tuh full basil rasanya.
Ini enak banget, balance. Terus habis itu Fortress yang tadi ya, menurut kita Fortressnya itu 8/10, sekarang turun jadi 6/10. Mungkin sekeras Hooligan Heart, se-strong Hooligan Heart. Jadi nyaman banget, apalagi Skittles. Dulu Skittles tuh keras banget, sekarang Skittles yang baru kita udah nyoba kemarin. Ini for everyone sini, ini Skittlesnya enak banget. Dan lebih ke manis karena Deus tuh lebih ke asam, sour. Terus habis itu ada, kita lanjut lagi satu-satu ya, Butterscotch. Butterscotch ini Yupon kalian Mason request. Kalau ini pure dari requestnya kalian Mason. Kalau misalkan Nash minta ada Butterscotch, nah enak banget. Mirip Irish cream atau mirip Welsh cream atau mirip Baileys, tapi bukan Baileys, kayak something else. Wah enak banget Butterscotchnya. Terus habis itu baru lagi Coconut. Coconut ini ada funny story. Jadi gue waktu itu nyobain sama brand ambassador sama CEO-nya Nash juga. Mereka ngasih sampel coconut ini, kita sisaan bareng. Gue cuman mau puff coconutnya cuman 3 kali puff, mungkin 3-4 kali puff. Gue nggak mau puff banyak-banyak gara-gara gue takut ketagihan karena barangnya belum ada di Indonesia, cuman sampel itu doang. Jadi gue nggak mau sedot lagi, gue bener-bener kayak 3 kali puff, what the fuck is this? And then gue kasih balik. Wah enak banget coconutnya. Gue nggak tahu sih ada coconut yang come close to this lagi dari brand lain apa enggak. Tapi kalau coconut gue bisa bilang this is the best coconut that I ever tried in my life. Except makanannya ya. Wah enak banget. Terus ada coconut, cola karamel. Cola karamel, jadi kayak ini bisa kayak gini nih. Jadi kayak ada plastik kayak gini, tinggal kalian buka, bisa di skip, bisa dirobek aja, terserah. Cola karamel, buat orang yang doyan kolanya Caribbean Cola atau Mexicola, kayak kolanya kolanya di North America ya, South America ya, yang ada mirip-mirip cola ke root beer-nya. Nah ini cocok, karamel cola. Gue sih nggak fan of cola, jadi doesn't matter, biasa aja. Dry plum, ini yang gue sedot, dry plum. Dry plum. Kalau bahasa Indonesia dry plum, jadi kemarin gue Google bahasa Indonesia dry plum tuh buah plum. Gue nggak tahu terkenal apa nggak di Indo buah plum. Tapi ini smoke single enak. Apa ya baunya kayak? Lu pernah makan plum nggak sih, Pi? Kayak plum nggak nih? Mirip-mirip. Nah, mungkin yang agak dikeringin gitu kan. Iya, itu dry plum soalnya. Dry plum. Enak ya? Nah, ini plumnya enak banget. Dan dulu mungkin kalau sisaan nyedot Nas gara-gara nggak stabil di Indo, tapi udah dibenerin. And then selain dry plum ada gooseberry blackcurrant. Jadi gooseberry nggak solo, gooseberry udah mix sama blackcurrant. Ini enak juga karena kalau setahu gue Nas tuh yang gambarnya begini, yang kulitnya begini, biasanya enak, kayak watermelon berries, enak banget. Jadi, dan salah satu yang paling soft. Gue nggak suka gooseberry tapi ini enak banget, kayak makan. Gini, gue ngeliat tuh kalau shisha enak, let's say di lounge gitu. Kalau shisha enak tuh biasanya orang tuh kalau sebelum cabut disedot dulu baru dia cabut. Kalau misalkan shisha nggak enak udah ditinggal, nggak disedot lagi. Jadi ini masuk staple ke situ, kayak salah satu yang paling smooth dan paling bright aromanya. Terus ada Groot kayu. Ya nggak buat semua orang again, tapi Groot sour. Ini dia di atas nggak kelihatan. Groot. Jadi I am Groot. Kayu ya, pure kayu aja kayak sandalnya Overdose. Tapi ya untuk sekali-sekali gue suka sandal mix sama citrus caramel, kayak Groot ini sama citrus caramel sama green tea gitu. Oke, why not? Terus habis itu ada honey lollipop. Nah, honey lemon lollipopnya ini surprisingly enak banget karena kayak lemon, lime jadi satu, bright banget, smooth. Honey and lemon lollipop. Wah, enak banget sih. Kalau misalkan di mix sama waffle enak kali ya, Nas waffle. Jadi kayak lemon waffles gitu. Kan lemon waffle baru dirilis sama Darkside, waffle shuffle. Lemon waffle mungkin bisa bikin dari sini.
Terus habis itu ada ice watermelon. Oke, ice watermelon ya menurut gue biasa aja. Karena udah ini ya, udah apa ya? Udah staple lah kayak watermelon di semua sisa ada, nothing amazing. Tapi bedanya watermelon nas sama watermelon yang lain emang beda rasanya. Jadi kayak watermelon candy gitu. Terus habis itu ini pure kayak kalau buat kalian yang udah nyoba watermelon berries dari Nash, ini pure watermelon berries dari yang sebelumnya. Cuman dipindah ke sini, bukan dipindah ke sini, ini berriesnya aja yang dikeluarin. Ini base-nya pure watermelon. Terus sama udah ada ice-nya. Ntar gue cek lagi. Lupa soalnya banyak banget. Ice watermelon, indigo ganti nama. Ini gue bawa juga ke sini. Jadi indigo itu buat kalian yang cari indigo di batch yang baru kok nggak ada indigo lagi. Indigo tuh ganti nama jadi Northern Berries. Mungkin diganti namanya juga gara-gara banyak banget kayak nggak relate sama flavornya, kayak contohnya Dark Side gitu. Nama flavornya sama aroma aslinya itu berjauhan, jadi kayak Rising Star. Rising Star Blackburn. Falling Star bintang jatuh padahal si rasanya passion fruit, markisa sama mangga markisa. Terus habis itu sweet comet itu cranberry, banana cranberry. Tapi namanya sweet comet, jadi nggak related kan, makanya mereka ganti Northern Berries. Terus habis itu next lemon Lipton tea. Nah, Lipton tea. Buat kalian yang berharap Lipton tea-nya ini adalah Lipton lemon tea kayak yang di mana-mana di Indonesia, ini ternyata bukan Lipton tea yang ada di Indonesia. Ini Lipton Green Tea. Jadi kalau misalkan mungkin kalian yang paling deket di sini Lipton Green Tea di Jepang kali sama Taiwan. Nggak tahu Singapura ada apa enggak, tapi ini Lipton Tea-nya tuh bukan Lipton Lemon, tapi Lipton Green Tea. Jadi kalau misalkan mau bikin Liptonnya lemon tea, harus tambahin lemonnya lagi. Tapi ini enak juga, karena sekarang gue lagi sedot tea mulu kalau nggak spices, karena bosan sama flavor yang base. Next, setelah Lipton Tea ada Lotus Biscoff. Ini yang dari First Drop, jadi best seller buat orang yang suka dessert. Multifruit Lotus Biscoff. Gue nggak tahu ini di Rusia namanya apa. Di Rusia soalnya namanya bukan Lotus Biscoff. Dia baru masukin Lotus Biscoff pas pindah Indonesia. Emang rasanya kayak Lotus Biscoff, cuman gue nggak tahu di Rusia tuh mereka namanya apa. Ini intinya Lotus Biscoff. Ini enak banget. As you can see, ini kita di launch yang Gunawarman juga. Ini baru dibuka kemarin, udah ludes. So people are smoking it. Which means, and then lanjut lychee. Jadi kalau di Rusia Nash yang ini namanya rambutan, bukan lychee. Cuman pas gue taste ini lebih mirip sama lychee-nya Indo. Jadi mereka pas masukin ke sini mereka ganti nama jadi lychee. Lanjut ada mango ya normal mango, not very surprising. Maksudnya sama aja mango yang pada umumnya. Terus habis itu multifruit enak. Buat orang yang suka lychee pasti suka multifruit. Ini multifruit kayak lychee tapi ada citrusnya. Nah, ini kalau nggak salah ada 6 buah apa 5 buah gitu. Ini kayak dragon fruit, exotic fruit semua lah isinya multifruit. Tangy banget, enak. Ini campur ice, nggak pakai apa-apa lagi, udah pakai ini doang. You're good to go. Terus ada Northern Berries yang tadi indigo, sebelumnya Oasis, sama sebelumnya udah best seller juga. Passion fruit juga normal, tapi passion fruitnya ada 2 ya. Jangan salah lihat passion fruitnya, jangan salah coba juga. Jadi passion fruit tuh ada 2. Sebentar. Nah, passion fruit ada 2. Ada passion fruit biasa, ada passion fruit avocado. Nah, jadi tapi anehnya, yang di passion fruitnya menurut gue sama kayak mangonya. Biasa banget, kayak ya udah passion fruit. Dan passion fruit kayak Blackburn Real PF tuh bright banget. Jadi kalah sama ini. Bukan kalah sama ini, maksudnya ini kalah sama Blackburn. Tapi begitu kalian move ke passion fruit avocado, ya passion fruit di Rusia ini namanya maracuja avocado. Ini flavor kolaborasi juga sama Dava Dame. Wow. Ini bukan best seller. Ini favorit gue buat sisa yang tropical dari Nash. Jadi maracuja avocado ini, yang satu lagi yang gue agak ya menyesalkan tidak datang ke sini tuh kiwi celery, ada kiwi seledri. Ini passion fruit avokadonya on point banget, dan avocado karena avocado tuh kan nggak ada taste-nya ya.
Tapi ada feel-nya tuh kayak oily gitu kan. Nah di sini feel-nya oily, persis kayak lu makan avocado. Apalagi kalau lu mix sama papaya, papayanya The Blackburn, papayanya Starline gitu. Oh enak banget. Terus habis itu lanjut lagi, ini ntar gue sebutin 5 favorit gue. Ada peach juga enak. Mirip sour peach Duff, tapi lebih stabil karena Duff kadang nggak stabil. Ya mirip banget sama sour peachnya Duff. Beda sama peach killer, beda sama peach berry, beda sama virgin peach or else. Terus ini kasihan yang satu lagi nggak dapet enough attention. Gue geser dulu sisa satu lagi. Ini strawberry basil tadi yang gue bilang. Terus peach, pear juga baru masuk. Tapi pear oke. Menurut gue pear sekarang paling enak itu Blackburn. Kedua ini, ketiga Starline. Jadi yang lain pearnya menurut gue ampas lah, gak enak. Mendingan gak usah dijual. Terus habis itu pear gorgonzola. Nah, buat nggak tahu pear gorgonzola ini salah satu dessert juga. Cuman dessertnya agak aneh mungkin buat most people find it out agak aneh karena ini pear gorgonzola tuh pear salted cheese. Kayak cheese cracker yang asin. Mencium gak lo? Cobain deh. Kayak itu nggak kayak yang salt cracker gitu, salted cheese. Iya. Ya kan? Ya kan? Tuh Diki bilang enak banget. Jadi semua rasa-rasanya itu menggoda semua. Ya yang baru-baru emang menggoda karena yang pertama kemarin 20 datang mungkin belum konsult sama orang lokal. Sekarang udah konsult sama orang lokal jadi tahu lidah lokal. Yang kita cari itu apa-apa aja. Terus habis itu pirnya nggak berasa, tapi pure salted cheese. Emang kayak salted cheese cracker, kayak salted cracker yang apa tuh? Yang Nissin atau apalah itu. Terus habis itu pineapple feijoa, ananas feijoa. Jadi banyak di brand kayak ada gua feijoa di Overdose, ada green bean di Dark Side, ada feijoa di mana-mana lagi lah. Feijoa must have. Ya feijoa must have. Terus habis itu banyak lah feijoa. Nah ini ananas feijoa. Ananas feijoa udah campur sama pineapple. Jadi daripada lu yang pusing-pusing biasanya nge-mix feijoa sama apa ya. Soalnya feijoa tuh tends to be very bright aromanya. Kenceng banget. Nah ini gak tau ya gue pernah sekali waktu sampai gara-gara ini enak, saking enaknya karena kan Nas kan terkenal tembakau yang nggak terlalu bright. Ini sampai gue pernah nyoba waktu itu bareng sama hooligan, gue kira ini yang hooligan gue kira itu yang Nash. Kebalik sampean gara-gara ini bright banget aromanya. Jadi buat orang yang suka aromanya bright, biasanya orang suka sisaan lama 2 jam lebih, pakai ini nih ananas feijoa. Pasti sampai selesai sisaan masih ada aromanya tipis-tipis. Terus pomegranate gue ketemu di Sisha yang pomegranate paling enak Alpha Hair bro, itu grenadine dulu. Jadi pomegranate paling enak itu menurut gue. Di sini gue ini belum dibuka. Di sini gue nggak terlalu surprise atau doyan atau gimana karena emang pomegranate bisa dibilang nggak on point lah. Semua brand Rusia yang gue lihat lebih kayak kalau misalkan ya kan rujak bro, emang rata-rata kayak rujak menurut gue, opini gue ya. Buat kalian yang mau nyoba yang doyan rujak mungkin bisa sedot pomegranate. Terus raspberry udah ada dari sebelumnya, yang baru sour raspberry. Tapi bentar, kita ke Skittles dulu. Jadi Skittles ini udah batch baru, udah enak. Oh ini udah tinggal dikit juga. Wah, taste-nya sama, aromanya lebih bright. Satu lagi udah nggak garuk. Jadi yang dulu kayak digarukin gitu, kayak gatel mulu. Garuk-garuk sisanya keluar jin lama-lama. Terus habis itu smoke whiskey. Smoke whiskey ini kenapa packagingnya beda sendiri? Gelap, coklat gini hitam. Karena si smoke whiskey ini dari hard line, bukan dari normal line. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka pindahin si
hard line ini aromanya doang diekstrak untuk dipindahin ke smooth line. So ini sebenarnya nggak ada di dunia di line ini. Semuanya di hard line semua. Tapi khusus market Indonesia mereka pindahin untuk kita ke smooth line. Makasih. Terus habis itu belum selesai. Sour raspberry. Jadi raspberry-nya normal, biasa aja. Gue gak bisa bilang normal sih, gue bilang biasa aja, biasa banget malah. Karena banyak brand raspberry yang lebih enak. Tapi di sini sour raspberry-nya super ein dia. Super mirip sama raspberry-nya. Karena gue ada harapan besar sama raspberry shock-nya Blackbird. Karena shock lines kan ketahuan enak, tapi raspberry-nya Blackbird enakan raspberry biasa daripada raspberry shock. Terus Must Have juga raspberry-nya enak. Nah ini comes close to Must Have. Karena menurut gue raspberry paling enak tuh Must Have punya. Had to be honest kan, kayak paling enak tuh raspberry Must Have. Must Have kan strawberry, raspberry, udah hands off. Kayak yang paling enak lah bikinnya di market. Terus habis itu strawberry normal, Sub-Zero sekarang lebih dingin daripada yang sebelumnya. Terus ada 2 yang dirubah, bukan si Northern Berries doang, Indigo jadi Northern Berries sama Sweet Berries. Sweet Berries ini adalah si berry. Ya, jadi yang lama tuh ada sebenarnya kalau di Alfahir di zaman dulu di Mazaya gitu-gitu, kalau kalian ingat grape berry. Jadi orang yang nyari grape berry itu bisa cari Sweet Berries ini. Sweet Berries ini grape berry, cuman mereka ganti nama aja. Jadi yang sebelumnya namanya Berry Talk, ini sekarang jadi Sweet Berries. Ganti nama, nggak ganti apa-apa, cuman ya pokoknya semua online yang drop sekarang, batch sekarang lebih smooth, lebih bright aromanya, longevity sama, strength-nya jadi diturunin. Yang Nas lakuin adalah nikotinnya diturunin 2% kalau nggak salah. Terus habis itu aromanya dinaikin 1%. Jadi aromanya nggak terlalu jauh-jauh banget, tapi aromanya sekarang lebih bright. Yang gue suka Nas tuh cuma satu, aromanya tuh nggak overpowering, jadi stable sampai lu towards the end of the session mulut lu nggak aneh rasanya, nggak chemical. Terus Tangerine is one of the, had to be honest, yang paling sampah. Karena I don't even know kenapa dibawa ke sini Tangerine nih. Nah ini. Tapi ada yang suka. Ini maksudnya opini pribadi gue ya. Tangerine biasa aja. Tapi ya ada yang suka. Banyak yang suka, tapi menurut gue kayak parfum sih. Ini ya kayak parfum kayak Stella. Jadi no. Yang terakhir White Strawberry. White Strawberry diganti namanya jadi nggak ada di sini White Strawberry. Udah semua ya berarti ya. White Strawberry. Ini Dry Plum tadi. Pear, I Am Groot. Ya White Strawberry nggak ada di sini, sorry. Kesalahan dari kita. Tapi White Strawberry ganti nama juga. Jadi ada 3 yang ganti nama. Northern Berries, Indigo jadi Northern Berries, Berry jadi Sweet Berries, White Strawberry jadi Pineapple Strawberry. Dan kemarin kita tes White Strawberry berdua sama White Strawberry batch sebelumnya sama White Strawberry yang baru, langit bumi. Karena White Strawberry itu terkenal bright, manis, tapi ada ngegigit di lidah karena ada pineapple-nya. Nah mungkin White Strawberry, orang bingung kayak ngelihat di batch yang pertama turun Nas, ada aloe strawberry, ada strawberry, ada white strawberry. Jadi bingung kok ada strawberry 3 macam. Nah ini yang pineapple strawberry-nya ini bener-bener kayak yang kita coba zaman dulu Nasnya. Jadi enak banget. Again, kedatangan lagi kedatangan lagi opsi-opsi baru. Tahun ini mungkin ada brand-brand baru lagi yang masuk di Indonesia kayak Crown Sapphire. Itu kita masih nungguin, katanya udah masuk tapi belum masuk. Starline udah masuk, udah kita jual juga. Deus juga udah masuk. Tinggal Cigar aja sih, Cigar yang belum ada di Indonesia kayak WTO, Bunch, Kraken, Dogma mungkin. Yang Cigar nggak ada. Ranger sudah masuk. Terus sama satu lagi, gue ada di mana yang tadi gue bilangin. Gue ini ada di launch yang baru kita. Jadi yang lama itu jadi shop, si kalian Maison Panglima Polim. Tetap masih bisa sisaan di sana, tapi semi shop gitu, kita jualan banyak produk, kita taruh situ, kita kurangin sitting space-nya, sitting capacity-nya berkurang. Terus kita pindah ke sini, sekarang masih soft launch.
tungguin aja. Selanjutnya kita bakal banyak ada konten-konten di sini. This is in one of the VIP rooms that yang kecil. Kita ada PS juga, bisa main PS, bisa chill buat meeting. Cuman yang ruangan ini nggak bisa karaokean. Mungkin beberapa ada tamu yang nanya bisa karaokean apa enggak, karena di Gunawarman Senopati cukup dicari tempat karaoke. Tapi kita Shisha Lounge balik lagi, jadi lebih chill, lebih nyantai. Mungkin buat meeting, buat ngobrol dan segala macem. Itu aja sih, that's it. Ini ada di Gunawarman, alamatnya Gunawarman 16. Dulunya ini Kilo restoran. Persis di pinggir jalan Gunawarman utama Gunawarman. Terus habis itu kita ada parkiran yang lumayan cukup luas juga. So please come visit if you'd like to try shisha kita. Kita ada macam-macam di sini, ada brand-brand yang udah ada di Indonesia dan belum ada di Indonesia juga kita ada. All and all, kalau ini shishanya Gunawarman, oke bagus. Kalau ini yang tadi gue bilang, ini shisha gue dari rumah kayaknya. Gue di rumah juga nyedot kayak ginian karena malas bersihin. Enaknya steak kuka. Ini kolaborasi, ini sebenarnya bukan bongnya Nash, tapi ini Yekap kolaborasi sama Nash. Jadi bongnya sekitar 38 cm tingginya. Shaft diameter shaftnya juga kecil. Ada dua opsi, ada yang kayak gini, ada juga yang tinggi. Yang tinggi bedanya diffusernya bisa dicopot. Kalau ini diffusernya udah plug in, jadi nggak bisa dicopot. Udah jadinya kalau tarik halus. Tapi yang ini dapat travel bag dan sebagainya. Yang tinggi lebih murah emang. Yang tinggi tuh nggak sama kas 1 juta atau 1,1. Selang udah dapat, semua udah dapat. Moonstock juga gagangnya udah dapat juga, stainless, enak. Dan sisanya surprisingly nggak ada masalah. Ya enak, kayak mau naik gunung, mau kemana-mana. Soalnya gue lebih prefer shisha yang kayak gini daripada yang shisha yang portable. Yang portable yang pendeknya segini, setengahnya ini ukurannya yang kecil banget, kayak Vairo gitu. Waktu itu gue pernah bikin Vairo juga di konten, kurang enak karena gampang panas, overheat. Kedeketan sama si Tungku sama si HMD. Kalau ini agak jauh. As long yang lo harus cari tahu cuman si sishanya bener apa enggak purging valve-nya, pas ditiup keluar semua di sini, keluar di sini doang, ada yang keluar di tungkunya kayak gini. Jadi di tungkunya masih kelihatan keluar, so everything physics-nya berjalan dengan lancar, nggak cuma estetik doang. Terus habis itu dibersihin nggak ribet. Kalau kayak gini kan dibersihin harus dikeringin segala macam, apalagi ini Fibonacci-nya yang PVD. So that's it. Welcome to 2024, New Hope, New Territory, Uncharted Territory waktu itu kemarin gue bilang. Dan ini it's getting more exciting, shisha, apalagi di Indonesia sendiri juga, di hotel, di resort, di bar, di club, di lounge yang shisha lounge atau non shisha lounge, restoran, rata-rata udah banyak yang ada shisha sekarang. So happy ngeliat perkembangan industrinya. And then that's it. Jangan lupa like, subscribe, atau ada yang mau nanya bisa kirim di kolom komen, tanya-tanya, kita jawabin. Kalau misalkan memang bertanya di seputar shisha, kita nggak jawabin. Kalau misalkan top, kalau super, kalau ya komplimen dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang nanya info dan segala macam, pasti kita jawabin di komen. Atau yang mau DM gue langsung, silahkan monggo @kalianmase, tadi ditulis di sini. Bisa DM gue langsung, bisa tanya-tanya. Terus saya balik lagi, yang Pangpol jadi semi shop. Kalau kalian mau sishaan kayak yang di Pangpol dulu, yang biasa ke Pangpol, yang belum tahu di Gunawarman, boleh mampir ke Gunawarman. Kita masih soft opening, tapi udah open for public. Ditunggu aja kapan grand atau general openingnya. See you on the next video. Ini topi dari Nas juga, sama belakangnya ada tulisan ini Krepka gue lupa, Malahi atau apa gitu belakangnya. Pokoknya ini artinya strong but, kayak motonya Nas, strong but soft, strong and soft. So jadi bisa dibikin strong, bisa dibikin soft. Kayak konten yang pertama kali gue bilang, Nas
salah satu yang paling versatile. So yeah, very pleased, happy udah ada ready available di tahun ini. Semuanya udah available di Indo. Oke, see you on the next content guys. Paka-paka.